Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafra Fauzia dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab fi'il, fa'il, dan maf'ul. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai al-fi'lu. Al-fi'lu dalam bahasa Arab huwa kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin. Fi'il dalam bahasa Indonesia berarti kata kerja. Dan fi'il terbagi menjadi 3 bagian, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Yang pertama, fi'il madi. Ma huwa fi'lul madi? Fi'lul madi huwa kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Fi'il atau kata kerja yang sudah terjadi atau yang terjadi di masa lampau, atau secara gampangnya adalah fi'il atau kata kerja yang sudah kita lakukan. Contohnya adalah syariba Muhammadun al-ma'a. Syariba di sini adalah fi'il madi yang berarti Muhammad meminum air. Dan syariba ini yang berarti meminum adalah kata kerja yang dilakukan oleh Muhammad. Contoh keduanya adalah akala Muhammadun ar-ruza. Akala di sini sebagai fi'il madi atau kata kerja yang dilakukan oleh Muhammad. Muhammad memakan nasi. Contoh yang ketiga adalah qara'a Muhammadun al-majallata. Muhammad membaca majalah. Qara'a di sini termasuk fi'il madi atau fi'il yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh Muhammad. Muhammad telah membaca majalah. Atau Muhammad telah meminum air. Muhammad telah memakan nasi. Lalu selanjutnya ada fi'il mudhari. Ma huwa fi'lul mudhari? Fi'lul mudhari huwa kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanil khosin. Fi'il mudhari adalah fi'il yang sedang kita lakukan atau yang sedang terjadi. Jadi contohnya, dan fi'il mudhari mempunyai fi'il mudhari mempunyai 4 huruf mudhoro'ah. Apa saja huruf mudhoro'ah? Huruf mudhoro'ah yaitu hamzah, nun, ta, dan ya. Hamzah kita gunakan untuk dhamir ana atau saya. Huruf nun kita gunakan untuk dhamir nahnu atau kami. Huruf ta kita gunakan untuk dhamir anta atau yang berarti kamu. Lalu yang keempat, huruf ya yang digunakan untuk dhamir huwa atau dia laki-laki. Yang pertama, untuk harful mudhoro'ah alif, yaitu aksilu yadayya. Saya sedang mencuci tangan. Saya sedang mencuci tangan, yaitu pekerjaan mencuci tangan sedang saya lakukan. Untuk harful mudhoro'ah huruf nun, contohnya adalah nal'abu bil qurrati, yaitu kami sedang bermain bola. Bermain bola di sini adalah pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi itu termasuk fi'il mudhari. Lalu huruf mudhari'ah yang huruf ta. Contohnya adalah ta'kulu Aisyatu. Ta'kulu Aisyatu. Aisyah sedang makan. Dan Aisyah makan pada waktu sekarang. Jadi ta'kulu di sini sebagai fi'il mudhari yang sedang dilakukan sekarang. Lalu huruf
harful mudhora'ah yang keempat, yaitu ya, yang digunakan untuk domir huwa. Yashrobul waladu, laki-laki itu sedang minum. Dan yashrobu di sini atau yang berarti minum ini sedang dilakukan oleh sang laki-laki. Maka yashrobu di sini sebagai fi'il mudhari'. Selanjutnya adalah fi'il amr. Ma huwa fi'lul amri? Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husuli syai'in fi zamanil mustaqbal. Nah, fi'il amr di sini adalah fi'il perintah atau yutlabu bihi. Yutlabu bihi, diminta untuk atau permintaan tolong. Contohnya adalah iftah al-baba, tolong bukakan pintu, bukalah pintu ini. Selanjutnya, nazif siyabaka, atau bersihkanlah pakaianmu, memerintahkan untuk membersihkan pakaiannya. Lalu yang ketiga, iqra al-Qur'ana, bacalah Al-Quran, memerintahkan atau meminta tolong untuk membaca Al-Quran. Di sini sudah ada fa'il. Ma huwal fa'ilu? Al-fa'ilu huwa ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fi'lul fa'il. Fa'il dalam bahasa Indonesia berarti orang yang melakukan pekerjaannya. Dan fa'il adalah isim marfu yang didahului oleh fi'il. Jadi, fa'il di sini terletak setelah fi'il. Contohnya adalah yang pertama adalah ta'kulul bintu. Anak perempuan itu sedang makan. Nah, al-bintu di sini menjadi fa'il dari ta'kulu karena al-bintu terletak setelah fi'il ta'kulu. Selanjutnya, laiba Muhammadun fil maidani. Muhammad sedang bermain di lapangan. Muhammad di sini menjadi fa'il dari fi'il laiba karena kalimat Muhammad terletak setelah fi'il laiba. Selanjutnya, zahaba Aliun ilal fasli. Ali berangkat ke kelas. Ali di sini menjadi fa'il dari zahaba karena kalimat aliyun terletak setelah fi'il zahaba. Nah, bagaimana sih cara mengikrobnya? Cara mengikrab fa'il adalah ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zohiratun fi akhirih. Nah, jangan lupa fa'il itu harus berharokat dhammah ya. Nih, saya bercontoh lagi. Contohnya adalah akala Muhammadun. Muhammad di sini menjadi fa'il dari akala karena dia adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il. Apa sih isim marfu itu? Isim marfu itu adalah isim yang berharokat dhammah dan fa'il adalah isim marfu'un yang terletak setelah fi'il atau isim yang berharokat dhammah yang terletak setelah fi'il. Nah, saya akan membahas mengenai maf'ulu, al-maf'ulu atau biasa juga disebut dengan maf'ulun bi. Ma huwa maf'ulun atau maf'ulun bi? Al-maf'ulu huwa ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lun wa fa'ilin. Nah, dalam bahasa Indonesia, maf'ul itu berarti kata keterangan. Begitu pula dalam bahasa Arab. Ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lun wa fa'ilin. Ism mansub yang didahului atau yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Jadi, maf'ul itu terletak setelah fi'il dan fa'il dan berharokat fathah. Contoh yang pertama adalah ta'kulu al-bintu ad-dajajata. Anak perempuan itu memakan daging ayam. Jika kita menghilangkan kalimat ad-dajajata di sini, maka kalimat ini menjadi tidak efektif, yaitu anak perempuan itu makan.
Makan apa? Makan daging ayam, maka kami tambahkan ada jajata atau yang berarti daging ayam. Dan jika sudah kami tambahkan ada jajata, ia menjadi kalimat yang efektif, yang berarti anak perempuan itu memakan daging ayam. Lalu contoh selanjutnya adalah syariba Muhammadun al-ma'ah. Muhammad meminum air. Jika kita menghilangkan kalimat al-ma'ah, maka kalimat tersebut tidak menjadi kalimat efektif yang hanya berarti Muhammad meminum. Muhammad meminum apa? Kami tambahkan al-ma'ah atau yang berarti air. Jadi Muhammad meminum air dan kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Dan al-ma'ah di sini menjadi maf'ulun bih dari syariba Muhammadun. Contoh selanjutnya adalah fataha Ahmadu al-baba. Ahmad membuka pintu. Jika kita menghilangkan kalimat al-baba, maka kalimat tersebut tidak efektif, yang hanya berarti Muhammad membuka. Apa yang Muhammad buka? Makanya kami tambahkan al-baba yang berarti pintu. Maka jika sudah ditambahkan al-baba menjadi keterangan dari fataha Ahmadu, yang berarti jika sudah kita lengkapi, Ahmad membuka pintu. Dan jangan lupa, maf'ulun bih itu selalu terletak setelah fi'il dan fa'il dan berharokat fathah. Contoh selanjutnya adalah doroba Aliyun al-kalba. Ali mendorong anjing. Nah, jika kita menghilangkan kalimat al-kalba di sini, kalimat tersebut menjadi tidak efektif, yang hanya berarti Muhammad mendorong. Apa yang Muhammad dorong? Muhammad mendorong anjing. Nah, semua maf'ulun bih di sini berharokat fathah. Karena pengertian dari maf'ulun bih adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lun wa fa'il. Isim mansub yang terletak setelah fi'il dan fa'il. Fi'ilnya ta'kulu, fa'ilnya al-bintu, maf'ulnya adalah ada jajata. Nah, bagaimana sih cara mengi'rabnya? Cara mengi'rab maf'ulun bih adalah maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zohiratun fi akhirihi. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh dan cara mengi'rabnya. Di sini terdapat akala Muhammadun ar-ruzza. Akala di sini sebagai fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Dan Muhammad di sini adalah sebagai fa'il. Fa'il dari apa? Fa'il dari akala. Karena ia berharokat marfu dan terletak setelah fi'il. Lalu ar-ruzza. Ar-ruzza di sini adalah maf'ul. Karena ia berharokat fathah dan terletak setelah fi'il dan fa'il. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.